Dalam kaidah Sunda itu dikenal dengan alam bihari, alam kiwari, alam poisu. Alam bihari alam apa? Alam asal, alam katukang. Alam kiwari adalah alam apa? Alam hari ini. Alam poisuk adalah apa? Alam yang akan dilaksanakan dan dijalani ketika kita besok. Bukan tentara, saya anak tentara. Saya dilahirkan dalam kontemplasi kebudayaan. Saya lahir di kampung. Melakukan pengembaraan spiritualitas lewat perjalanan sejak lahir sampai hari ini. Tidak lepas dari cerita tentang masa lalu dan cerita tentang masa depan. Bangsa yang meninggalkan nilai-nilai leluhurnya, maka dia akan kehilangan nasionalisme kebangsaannya. Bicara tentang karuhun bukan kelenik, tapi bicara tentang kakek nenek kita, tentang buyut kita, tentang jangawareng kita, tentang udeg-udeg dan kaisiwur kita yang hari ini dalam tren genetika dan kehidupan anak-anak kita hari ini. Mereka tidak hafal nama neneknya, mereka tidak hafal nama buyutnya, mereka tidak hafal dari mana dia berasal dan siapa leluhurnya. Ini adalah ancaman masa depan. Sedangkan orang lain terus-terusan setiap hari bercerita tentang leluhurnya. Orang-orang Sunda tidak lagi terikat dengan sawahnya, dengan mata airnya, dengan gunungnya, dengan mudah melepasnya. Menukarlah dengan mobil, dengan motor, dan berbagai aksesoris lainnya yang habis dalam jangka pendek. Apa ancaman masa depan? Kemiskinan akan menjadi ancaman masa depan bagi masyarakat Jawa Barat. Kenapa? Hak kepemilikan atas tanah semakin sempit. Siapa seorang nasionalis? Mereka yang dirinya bersenyawa dengan tanahnya, bersenyawa dengan airnya, bersenyawa dengan mataharinya, bersenyawa dengan udaranya. Prinsip dasar itu sesungguhnya harus diletakkan pada kita. Kita harus tidak boleh terikat dan tidak boleh terbebas dengan kepentingan apapun dengan mengorbankan gunung yang ditugar. Dengan mengorbankan mata air yang diuruk. Dengan mengorbankan aliran sungai yang dikotori. Kenapa? Perspektif itu bertentangan dengan prinsip-prinsip kebangsaan dan nasionalisme. Dulu kita memerdekakan agar bangsa ini utuh hutannya, utuh tanahnya, utuh airnya. Karena dikuasai oleh kolonial. Kenapa kita hari ini dengan mudah melepaskan gunung-gunung itu? Kenapa kita hari ini melepaskan dengan mudah aliran air itu? Lantas mau kemana arah kebangkitan dan kebangsaan kita? Mau kemana arah kesejahteraan rakyat kita? Maka disitulah saya meletakkan bahwa konsep mendasar bagi pembangunan sebuah daerah harus dimulai dengan pembangunan dan penataan tata ruang. Leluhur Sunda menerjemahkan konsep tata ruang dengan 3 hal yang disebut dengan tritangtu. Gunung kudu awian, lengkop kudu balongan, lebak kudu sawahan. Ketika gunung kudu awian, maka berapa luas hutan di Jawa Barat hari ini? 18%, itu pun dalam keadaan rusak. Ancaman bencananya tiap tahun, Garut, longsor, banjir, ancaman gempa bumi. Dan kemudian di Bandung ini ada ancaman besar setelah saya teliti. Ketika punclutnya semakin gundul, suatu saat ada gempa dengan kekuatan tinggi, maka tanahnya akan menguruk Bandung. Air jatuh, maka akan meledak air bah. Cirata dan Jatiluhur tidak akan sanggup lagi menahannya, maka jebollah ke wilayah utara. Ini yang tidak pernah menjadi kesadaran pemimpin. Maka dimulai dari mana membangun ini? Selamatkan mata air, selamatkan gunung-gunung, selamatkan daerah-daerah gundul. Jangan terus-terusan dilakukan eksploitasi. Kenapa? Ini adalah sesuatu yang harus dititipkan bagi anak cucu kita ke depan.